Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Ya, shalom semuanya, selamat Shalom. malam. Puji Tuhan, saya berharap di beberapa hari terakhir ini saudara tidak overwhelmed ya dengan berita yang melanda dunia saat ini. Dunia digoncang dengan berbagai macam keributan, violence di mana-mana. Nah, tentunya kita sudah tahu dengan pembunuhan Charlie Kirk ya di Amerika. Membuat kita berduka gitu, karena beliau adalah anak Tuhan juga yang tidak kompromi dengan kesesatan dan kesalahan. Tapi ya begitu, kadang kalau kita bicara untuk kebenarannya ada resiko yang harus ditanggung gitu. Dan saat ini terjadi kan seringkali kita bertanya-tanya, ya Tuhan kenapa gitu kan. Anaknya masih kecil, umur 3 tahun dan 1 tahun, istrinya juga masih muda. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Nah, itu ada banyak question mark yang kita mungkin tidak bisa jawab sebagai manusia yang tidak maha tahu. Tetapi Tuhan yang adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tetap dalam kendali, saya percaya semua Tuhan mengerti. Dan Tuhan panggil pulang dia, menyelamatkan Donald Trump beberapa waktu yang lalu, pasti itu punya rencana gitu ya. Kalau kita pikir-pikir ya mendingan Trump aja yang mati gitu, udah tua dan sebagainya kan. Tapi kita kan bukan Tuhan ya. Kita bukan Tuhan. Kita tidak mengerti seluruh jalan-jalan Tuhan, tapi yang pasti segala sesuatu kan turut bekerja. Saya percaya dengan begini berita kebenaran yang Charlie sampaikan selama ini, yang saya juga mungkin tidak secara intens mengikuti, tetapi kan muncul berkali-kali di sosial media. Nah, itu kan jadi sarana baik juga untuk penginjilan. Jadi setiap anak-anak Tuhan mati di dalam kebenaran, pasti ada maksud Tuhan yang baik deh ya, biar orang makin mengerti terhadap Injil. Dan saudara, memang hanya Injil yang bisa mengubahkan hati manusia, mentransform hidup manusia, tidak ada yang lain. Juga belakangan ini, beberapa hari yang lalu, apa yang terjadi di Nepal ya, juga membuat kita merinding melihatnya. Sampai ada yang pejabat dibakar, lari tunggang langgang, telanjang ke sungai, saudara, diburu oleh massa. Itu lebih parah dari Indonesia itu, saudara, yang kemarin terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Memang saat kecemburuan sosial itu makin meningkat, yang kaya makin kaya, pejabat makin memamerkan kekayaannya sementara rakyat hidup miskin, cepat atau lambat itu pasti pemberontakan terjadi. Dan itu bukan yang terjadi di era modern saja, di era-era masa lalu pun hal-hal yang seperti ini sudah seringkali terjadi. Bersyukur kalau kita masih baik-baik saja, bahkan bisa belajar Alkitab seperti ini dalam keadaan yang baik, teknologi yang baik, semua karena kebaikan Tuhan ya. Mari kita selalu mensikapi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita dalam terang firman Tuhan. Jadi kita tidak gegabah dalam memberikan pendapat atau berpikir hal-hal yang di luar kehendak Tuhan gitu ya. Jangan menyalahkan Tuhan dalam segala hal, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah salah dalam jalan-jalannya. Ini bagian dari kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Mau tidak mau kita harus mengalami hal-hal yang seperti ini. Baik, saya kembali membawa perhatian saudara untuk pelajaran kita hari ini. Saya kemarin lihat-lihat file saya. Ternyata saya memulai Bible Study ini sejak dari Agustus ya, 14 Agustus 2024 saudara ya. Jadi ternyata sudah lebih dari setahun kita belajar mengenai bibliologi ini.
topik yang cukup panjang karena memang saya kembangkan dengan belajar summary seluruh kitab itu aja 6, kalau misalnya satu persatu ya, saya sempat ada yang 2 kitab, itu kan berarti 66 minggu itu, setahun lebih ya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur, dan saya juga berterima kasih untuk kesetiaan saudara ya, komitmen saudara dalam belajar ya. Biar ini semua Tuhan perhitungkan tentunya bagi kita, anak-anaknya. Ya, ini semua lessons kalau saudara ingat yang sudah kita pelajari di masa lalu, dan lesson 9 adalah the biggest lessons yang kita sudah sampai hari ini. Kita akan belajar kitab Mika. Jadi saya tidak terlalu banyak mengupas karena memang ini straight to the point ya. Mika, kitab yang seringkali di-quote karena di situ menyebut kota kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Bethlehem. Nah saudara, Mika ini adalah sebuah kitab yang diterima oleh Nabi Mika tentunya, dan nama Mika itu dipakai oleh beberapa orang, nama yang tidak asing di dalam Alkitab. Kalau saudara nanti melihat di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 1, 2 Tawarik 13 ayat 2, Yeremia 36 ayat 11, itu ada nama-nama Mika yang disebut di sana. Tapi Mika yang menulis kitab Mika ini adalah pribadi khusus yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Israel Selatan, tapi juga terimbas kepada yang utara juga ya. Dan Mika itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan Micah. Micah itu sebenarnya bentuk pendek dari Makaya ya. Jadi MI ini pakai bahasa Indonesia ya, MICAIAH, Makaya ya, or Mikhaya, ada H lagi di tengahnya. Nah di dalam bahasa Inggris adopt jadi Micah, dalam bahasa Indonesia jadi Mikha atau Mika dibacanya ya, artinya who is like Yahweh, who is like the Lord. Nah ini arti dari nama Mika. Dan Mika, kitab Mika ini, Mika dalam Mika 7 ayat 18 dia menggunakan namanya sendiri ya, dengan berkata who is a God like you ya. Nah itu juga menggambarkan sebenarnya pribadi dirinya, dan dilihat dari namanya kelihatannya Mika ini dari orang yang takut akan Tuhan, karena nggak mungkin orang tua menamakan anaknya who is like Yahweh kalau orang tuanya tidak mengenal Yahweh, walaupun tidak dijelaskan latar belakangnya ya. Nah kembali ke chart yang saya sudah berikan, so far kita sudah belajar sampai kitab Mika, which is kitab ke-6 dalam kategori kitab nabi-nabi kecil ya, di screen saudara. Dan Mika ini menulis nanti di masa pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia ya, dan mainly pesannya kepada orang-orang yang ada di selatan. Apa pesannya? Yaitu tentang penghukuman, penghakiman Tuhan terhadap kejahatan. Nah ini kan relate juga ya dengan apa yang terjadi di dunia kita saat ini. Saudara, Tuhan itu kan bisa menggunakan instrumen penghakiman kepada orang-orang atau sekelompok orang tertentu. Kalau saudara lihat apa yang terjadi di Indonesia dan Nepal belakangan ini, mungkin Tuhan pakai orang-orang itu untuk menghukum orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak peduli terhadap rakyat miskin, sehingga Tuhan memakai rakyat secara umum untuk menghukum mereka. Nah saudara, itu sudah ada sejak zaman Alkitab awal-awal ditulis saudara, dan sampai hari ini itu masih terjadi. Jadi kita bisa melihat bahwa Alkitab itu sebenarnya sangat reliable ya, relate dengan seluruh zaman. Karena yang menulis adalah Tuhan yang tidak mengenal ruang dan waktu. Nah itu Mika, nanti minggu depan kita belajar kitab Nahum, kitab yang secara khusus ditulis mengenai nubuatan akan hancurnya kota Niniwe. Saudara ingat ya, minggu lalu kita belajar kitab Yunus yang sebenarnya harusnya dia menulis kitab Nahum. Ya karena dia maunya Niniwe ditunggang balikan, dihukum, tapi malah justru dipertobatkan. Nah, tapi 150 tahun kemudian setelah Yunus, mereka berbalik dari jalan mereka yang
baik lalu mulai jahat lagi dan Tuhan menghukum mereka, dan Nahum dipakai untuk menubuatkan akan hal itu. Kita akan belajar itu minggu depan ya. Baik, nah kita sekarang melihat judulnya Mika. Saya beri judul The Book of Doom and Hope. Jadi kitab mengenai kegelapan dan juga pengharapan. Saudara, hampir semua kitab nabi-nabi kecil yang ditulis di dalam kitab kita itu sebagian besar menulis mengenai penghakiman, penghukuman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah penghakiman dan penghukuman Tuhan itu Tuhan berikan pengharapan, pemulihan yang Tuhan siapkan untuk bangsa Israel pada khususnya. Dan Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang menghukum, tapi Dia juga melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Ya, itu judul yang saya berikan ya. Nah, di dalam kitab Mika ini dia menulis bersama-sama dengan Yesaya di abad ke-8 tahun 700 sampai 800 sebelum Tuhan Yesus ya. Dan seperti saya sebut beberapa waktu yang lalu, ini adalah masa keemasan dari para nabi-nabi, Golden Age, karena mereka berbicara dengan berani dan menyampaikan pesan Tuhan. Dan waktu itu Israel dalam keadaan yang lumayan baik secara politik, tetapi secara rohani mereka tentunya tidak baik ya. Jadi itu Mika yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan. Jadi Mika itu seringkali disebut juga sebagai a little of Isaiah. Jadi miniature dari Yesaya. Kalau Yesaya itu kan porsi penulisannya panjang sekali ya, sampai 66 pasal kalau saya nggak salah. Sedangkan Mika itu hanya 7 pasal. Nah jadi karena ada kemiripan, seringkali Mika itu sering disebut sebagai the miniature of Isaiah. Miniaturnya kitab Yesaya ya, menulis pada masa yang sama. Nah Mika dalam kitab Israel sekali lagi masuk dalam tulisan Nevi'im atau The Prophet, kitab nabi-nabi, termasuk yang ada di dalam 12 nabi kecil dalam kitab kita. Ya, kalau saudara memperhatikan chart ini yang saya pernah berikan pada saat kita belajar overview perjanjian lama dan perjanjian baru, di situ ada 5 kitab hukum ya, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi besar, dan 12 nabi-nabi kecil. Nah kita sudah belajar itu sampai kitab Mika sampai hari ini ya. Puji Tuhan. Selamat malam Hari, Hani. Shalom kok, sorry telat. Oke ya, sama bergabung. Puji Tuhan. Baik, kita baru mulai kok ya. Jadi kita masih belajar introduction mengenai Mika ya. Ingat saudara, saya berharap saudara bisa mengingat chart yang ada di depan saudara ini, karena ini penting ya. Tidak semua orang Kristen peduli dengan hal ini. Paling tidak saudara tahu sebuah kitab itu ada di mana gitu ya. Coba saya tes deh ya, singkat saja. Kalau kitab 1-2 Raja-Raja itu masuk kitab apa, Iren? Raja-raja itu masuk dalam satu raja-raja. Perjanjian lama. Iya, kitab apa? Di sebenarnya kok history kok. Yes, good, history ya. Kalau Ayub masuk mana Tante Meme? Kategorinya? Masih di mute kali. Oh, masih mungkin nggak ada di tempat kali. Minor. Kalau Ayub masuk kitab apa, Tante? Ayub ke kitab apa ya? Puisi, Tante ya, puisi ya. Okay. Kalau Hari kitab Daniel masuk apa, Hari? Daniel. Lagi nyontek nih pasti nih. Jadi bilang nabi besar kan? Udah dijawab. Ya, nabi besar ya, nabi besar. Oke.
Kalau kitab Hakim-Hakim, Grace masuk kitab apa? Hakim-hakim sejarah. Ya, betul. Sejarah. Kalau Novi, kitab Ulangan masuk kitab apa? Itu bunyi apa sih, Cang? Kayaknya mikrofonnya Hari itu sama Sani. Oh, hari ini sambil potong rumput. Karena kedinginan dia. Oh, heater ya. Novi apa, Nov? Ulangan, Nov? Ulangan sejarah. Ulangan bukan dong. Ulangan hukum. Hukum. Hukum ya. Masuk 5 kitab hukum Musa ya. Oke. Iya, ya. Baik. Ya, itu hanya sekedar ini mau mengingatkan saudara ya. Oke, untuk kali ini. Baik. Nah, sekarang kita lihat posisi Mika saat dia bernubuat. Itu tentunya ada dalam masa kerajaan Israel yang sedang terpecah ya. Sudah terpecah setelah Salomo mati tahun 931. Ya, jadi kebanyakan nabi-nabi kecil itu menulis di periode ini. Walaupun nanti kita sampai ke kitab Maliaki itu saat mereka kembali dari pembuangan ya. Gitu. Oke, penulisnya tentunya tidak bisa diragukan lagi yaitu Mika. Mika adalah yang menulis kitab Mika. Kenapa kita bisa dengan yakin menyatakan itu? Karena dicatat di dalam Mika 1 ayat 1. Ya, tolong Hani dibacakan Hani Mika 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Ya, thank you. Moreshet, ini bukan Morisset ya. Kalau Morisset itu salah satu suburb di Central Coast yang kita bisa lihat kanguru waktu itu ya. Ini Moreshet ini adalah sebuah kota yang terletak di barat daya Yerusalem ya, 25 mil kurang lebih dari Yerusalem, dan itu ada di kaki gunung pegunungan Yehuda. Kalau saudara lihat peta ini, inilah lokasi dari Moreshet di mana Nabi Mika berasal ya. Kita tidak tahu secara pasti mengenai kota ini karena tidak ada informasi lain mengenai ini. Tetapi kota ini berada di border antara Yehuda dan Filistia. Filistin ya, dekat Gad. Nah, ini petanya ya, kalau saudara perhatikan di sanalah Nabi Mika berasal. Nah, kalau saudara tadi kembali ke ayat yang dibaca, di situ Mika dicatat memberikan nubuat pada masa Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Saudara, kalau saudara ingat Yotam itu dalam kitab 2 Tawarik pasal 27 dinyatakan dia punya ayah atau punya raja sebelum Yotam adalah Uzia ya, Uzia. Dan Yotam adalah raja yang baik. Nanti Yotam melahirkan Ahaz. Ahaz itu raja yang tidak baik, yang jahat. Nah, Ahaz melahirkan raja, anaknya Hizkia. Hizkia raja yang baik. Nah, jadi memang nggak jaminan saudara orang tua baik anaknya ikut baik, atau orang tua baik anaknya orang tua jahat anaknya jahat. Tidak selalu begitu. Saya tidak ngerti itu. Kita tidak mengerti, nggak tahu begitu. Selalu ada saja yang seperti itu. Tapi kalau saudara jadi orang tua yang saudara nggak ngerti mengenai kedaulatan Tuhan, saudara harus konsentrasi saja dengan apa yang saudara tahu dari firman Tuhan. Nah, kita kan udah belajar ya, waktu kita belajar mengenai doktrin election, itu ada providensi Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada tanggung jawab manusia. Nah, seringkali ini ditabrakkan sehingga kita jadi bingung gitu ya. Nah, sama urusan parenting juga begitu. Padahal kan saya mau anak saya takut akan Tuhan, saya udah didik, tapi tetap aja ada yang menyimpang. Saudara, kita nggak tahu, ada banyak faktor. Tapi kalau saudara tahu saudara itu orang tua, dan Alkitab jelas menyatakan bahwa orang tua itu harus mendidik anak-anak dalam kebenaran, you do your part. Hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya begitu, saudara. Ya, karena ada orang yang bilang, Pak, kalau memang Tuhan itu sudah menetapkan segala sesuatu, bagaimana kalau kita
oh ada orang yang bercerai Pak, apakah itu masuk dalam kehendak Tuhan? Ya Alkitab kan jelas menyatakan kita tidak boleh bercerai, lakukan bagian kita gitu. Jadi yang kita tidak tahu, yang urusannya Tuhan dalam kedaulatan dan kemahatauannya, tapi tidak dinyatakan kepada kita, kita lakukan yang dinyatakan kepada kita. Kan Ulangan berapa tuh saya lupa, 29 kalau saya bilang, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Sedangkan hal-hal yang diberitahukan kepada kita, kita harus lakukan di dalam hukum-hukumnya. Jadi kalau itu kedaulatannya Tuhan yang kita tidak dinyatakan oleh Tuhan, ya kita nggak usah pusing. Lakukan aja bagian kita yang kita perintahkan. Nah, melihat mengenai asal-usul Raja Mika ini, ternyata memang dia memberitakan nubuatan penghukuman itu kepada pada masa tiga raja ini memerintah. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 61 tahun spend time-nya, di mana Mika itu memberikan pesan dari Yotam ke Ahaz itu kan 750 sampai 731. Lalu Hizkia 715 sampai 686. Ya. Kemudian kalau saudara ingat kitab Amos, ya, Amos itu kan seorang petani, ya, bergerak di bidang agriculture. Nah, di daerah Moreshet ini juga adalah daerah agriculture, dan Mika dipanggil dari daerah itu untuk menyampaikan pesan Tuhan, sama seperti Amos, ya. Nah, Amos itu bersama dengan Hosea, Yesaya, dan Mika adalah 4 nabi yang menyampaikan nubuatan pada Golden Age di Israel pada saat itu. Ya, jadi ini yang terkenal sekali nabi-nabi pada awal-awal setelah bangsa Israel terpecah menjadi 2. Ya. Nah itu, di dalam Yeremia 26 ayat 18 sempat disebut mengenai Mika. Di sana dikatakan Mika, orang Moreshet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing-puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Jadi di kitab Yeremia pun sudah dicatat bahwa Nabi Mika sudah menubuatkan mengenai kejatuhan dan keruntuhan, penghakiman dari Tuhan yang akan terjadi di masa depan. Ya. Oke, kemudian penerimanya mainly sebenarnya penduduk selatan, tetapi juga penduduk utara tentunya tetap diarahkan, karena pada pasal 1 ayat 5 di situ disebut kota Samaria. Kita tahu Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Jadi walaupun mainly pesannya itu untuk Southern Kingdom, tapi Northern Kingdom juga tetap dinyatakan di sana. Karena pada saat nanti Mika bernubuat, itu kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur tahun 722. Nah itu during nubuatan, dekat sekali dengan nubuatan apa yang Nabi Mika sampaikan mengenai 2 suku ini, ya. Nah jadi seperti itu. Sedangkan waktu penulisannya itu sekitar tahun 735 sampai 710 sebelum Tuhan Yesus, ya. Itu jangka waktu penulisannya, kurang lebih 61 tahun total dari Ahaz, Yotam, lalu Ahaz ke Hizkia. Itu ada 61 tahun di mana kurang lebih Mika bernubuat dan menulis apa yang dia sampaikan dalam 7 pasal yang kita punya dalam Alkitab kita, ya. Apa tujuan dari kitab Mika ditulis? Ada 2 tujuan di sini saya catat. Yang pertama adalah tentunya seringkali kita sudah dengar ini berulang-ulang dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, untuk menyatakan disiplin Tuhan kepada Yehuda yang didasari oleh perjanjian dengan Tuhan. Ya. To announce the impending discipline of God on Judah based on their covenant relationship with God. Jadi sekali lagi ini mengacu kepada Ulangan 28-27, ya. Kalau saudara baca di situ ada berkat dan kutuk. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ada listnya itu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Kalau engkau melakukan yang tidak Tuhan kehendaki, hidup dalam ketidaktaatan,
lalu Tuhan akan melakukan hukuman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sampai akhirnya di situ ada nubuatan engkau akan dibuang ke suatu negeri yang kamu tidak mengenal bahasanya, negeri yang jauh, dan itu dalam era Mika dan sejarah bangsa Israel itu sudah terjadi. Nah, jadi Tuhan itu pakai disiplin kepada anak-anaknya karena dia mau dan mengasihi anak-anaknya agar mereka sadar, berbalik dan bertobat. Ya, jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan tentunya di kitab Ibrani dinyatakan kalau kita bermain-main dengan dosa, Tuhan bisa memberikan disiplin untuk kita. Apa bentuknya saya tidak tahu, dan Alkitab bahasa Indonesia menyatakan Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Ya, jadi disiplin Tuhan tetap ada, konsekuensi tetap ada, dan itu bagian dari pesan juga yang disampaikan di kitab Mika. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari kitab Mika adalah menyatakan restorasi ya dan kejayaan Israel di masa depan. Ini juga sekali lagi mirip-mirip dengan buku-buku yang sebelumnya, nanti di mana Mesias akan lahir dan memerintah, memberikan kedamaian yang sejati. Saudara, melihat keadaan dunia yang terjadi saat ini, kita merindukan Yerusalem baru, saudara ya, di mana tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kekerasan, saudara. Melihat pembunuhan yang terjadi untuk Charlie tadi yang kita sudah sempat ngobrol di awal, itu membuat kita miris gitu ya, hati kita kayaknya tersayat-sayat melihat itu. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Ya kan, kadang kita sebagai manusia berkata begitu. Saudara, tapi kalau kita melihat seperti itu, ingatlah masa depan kita di dalam Tuhan itu cerah. Suatu hari Yesus datang kembali, Dia akan memulihkan segala sesuatu sehingga tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi kekerasan di dunia ini karena Yesus yang akan memerintah. Saudara, pengharapan inilah yang juga diberikan kepada orang Israel melalui Mika, dan bagi kita anak-anak Tuhan yang terhisap ke dalam Israel rohani, kita pun akan menerima pemulihan suatu hari kelak ya. Karena itu kalau ada masalah, ada pergumulan dalam hidup ini, saudara jangan putus asa, jangan patah semangat, karena kita tahu Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap dalam kendali ya. Nah, saudara, itu apa yang menjadi background dan tujuan dari kitab Mika. Mari kita masuk ke dalam bagian yang intinya, yaitu mengenai summary. Saudara, ada 7 pasal dalam kitab Mika, dari pasal 1 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 7. Semuanya itu dimulai dengan kata dengarlah. Hear, O Israel ya. Saudara, dengarlah ini merupakan satu anjuran bahwa kalau Tuhan sudah berkata dengarlah, harusnya yang mendengar itu mentaatinya. Gitu. Nanti kalau saudara lihat di Alkitab saudara, pasal 1, pasal 3, pasal 6, itu dibuka dengan kata-kata seperti itu. Ya, dan sampai hari ini Tuhan terus mengumandangkan berita ini, dengarlah umat Tuhan, dengarlah hai manusia, bertobat, bertobat, bertobat. Makanya waktu Yesus datang sebagai manusia, Yohanes Pembaptis diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan pertobatan. Bertobatlah, for the kingdom of God is at hand. Jadi kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara dan saya yang sudah bertobat dan menerima Yesus, tugas saudara memperdengarkan pesan itu kepada sebanyak mungkin orang. Nah, saudara, waktu berita mengenai pembunuhan Charlie itu terjadi, kan di setiap tempat kerja ya, di mana-mana orang membicarakan, termasuk di tempat kerja saya, saudara. Nah, itu baik sekali itu buat saya untuk relate apa yang terjadi dengan Alkitab kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Mereka melihat itu sebagai, oh, orang ini terlalu berani sih, makanya tuh jadi begitu bla bla. Saya cuma bilang every life udah ordained by God. Kita nggak ngerti, tapi dia mati untuk kebenaran. Kalau saudara mau sebut dia martir juga bisa. Ya, karena dia tidak melakukan kejahatan, dia stand for the truth. Dan
dia menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan, walaupun dia harus membayar dengan nyawanya. Nah, saudara, apakah kita berani melakukan itu? Saya tidak tahu, mungkin saudara dan saya punya hikmat sendiri-sendiri dengan metode yang apapun yang kita bisa gunakan, terutama sosial media. Pakai itu, saudara. Ya, jadi pesan yang diterima yang dinyampaikan oleh Mika, dengarlah, kita sampaikan kepada orang lain juga, dengarlah bahwa Yesus itu juru selamat dunia yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ya, oke. Nah, ini susunannya menurut Insight for Living dari Chuck Swindoll, ya, dibagi menjadi 3, pasal 1 sampai 2 itu mengenai pemberitahuan akan penghukuman, pasal 3 sampai 5 mengenai kontras dalam dua kerajaan tersebut. Kemudian pasal 6 sampai 7 a case, sin and promise, ya, janji mengenai pemulihan di dalam bangsa Israel. Tema utama dari kitab Mika adalah true relationship with God is inextricably linked to how we treat one another. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan bagaimana kita memperlakukan satu dengan yang lainnya. Ya, he contrasts Judah's sinful kingdom with God's righteous and just messianic kingdom. Ya, jadi hidup kita itu dilihat oleh orang lain. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita justru tidak mengasihi sesama, tentunya itu tidak jadi berkat, ya, di hadapan sesama kita. Lalu kalau saudara punya MacArthur Bible Study Notes, itu John MacArthur memberikan summary seperti ini dalam kitab Micah, ya, dibagi menjadi 4 bagian: pembukaan, superscription, lalu bagian kedua God gathers to judge and deliver, bagian ketiga God judges ruler and comes to deliver, and bagian keempat God brings indictments and ultimate deliverance. Saudara bisa baca sendiri, ya. Ini isi yang ada di dalam kitab Mika. Nah, malam ini saya hanya memberikan beberapa highlight saja dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab Mika. Kita mulai dari pasal 1. Bagian yang pertama itu ayat 5 dan ke-6. Saya minta tolong Tante Meme dibacakan ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Ya, thank you, Tante. Ya, dari dalam ayat ini jelas sekali menggambarkan bahwa Tuhan itu sedang dealing dengan Yehuda dan juga dengan Samaria yang akan menghukum mereka seperti timbunan puing di padang, ya, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Ini seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yeremia yang tadi saya bacakan juga, gitu, ya. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Mika itu meratap dan menangis mengenai apa yang akan terjadi terhadap bangsanya. Saudara, ini berita peringatan, dan kalau saudara mundur ke ayat 2, di situ saya sudah ungkapkan, ya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dan dari baitnya yang kudus, dan seterusnya sampai berita penghukuman ini diberikan dalam ayat 5 dan 6. Ya, nah itu pasal 1. Lalu pasal 2, di situ ayat 6, 12 dan 13, ya, saya minta tolong coba Pak Ade dibacakan. Pasal 2 ayat 6, janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Pasal 12, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ.
Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ya, thank you Pak Ade. Kalau saudara membaca pasal 2 itu kan ada ucapan kutuk atas orang-orang yang menindas. Jadi orang-orang yang merancang kedurhakaan, orang-orang yang korup itu Tuhan menyatakan kutuk dan penghukuman, ya. Sampai di ayat 6 ada kata-kata, udah jangan ngomong lagi nubuat seperti itu, ya. Tapi Tuhan is Tuhan, Tuhan tidak bisa diatur-atur dan itu akan terjadi, ya. Dan mulai dari ayat 12 sampai 13 yang tadi sudah dibacakan, itu janji mengenai keselamatan. Nah, kalau saudara lihat ayat 13 kata penerobos, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu, sebentar ya. Penerobos. Saya buka kitab ini. The breaker, ya, the breaker. Penerobos. Nah, itu sebenarnya salah satu gelar untuk Mesias atau Tuhan Yesus yang akan datang di masa depan. Ya, Yesus kan dianggap sebagai menerobos kekelaman dunia ini, menghancurkan kekerasan hati manusia sehingga keselamatan bisa diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, Yesus itu orang yang membawa breakthrough di dalam culture, dalam kehidupan setiap manusia. Dan ini salah satu gelar yang diterima atau yang disandang oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara mau ambil aplikasi dari ayat ini, kalau Yesus saja itu menerobos di tengah-tengah kekelaman bangsa Israel dan menjadi Mesias dan Raja, tentunya dalam kehidupan sehari-hari Yesus pun juga pasti menyediakan terobosan-terobosan bagi kita, ya. Kalau ini mau diambil aplikasinya, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup memberikan kita pertolongan pada waktunya, gitu. Tapi intinya konteksnya ayat pasal 2 ini berbicara mengenai pemulihan juga, mulai dari 12. Nah, itu pasal 2. Lalu pasal 3 yang saya highlight itu ayat 1, 5, dan 8, ya. Saya minta tolong Hari, dibacakan Hari. Ya, pasal 3 ayat 1, 5, dan 8. Satu kataku, baiklah dengar hai para kepala Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ya, thank you. Nah, dalam pasal 3 ini kalau saudara lihat judulnya, headingnya dalam kitab terjemahan lama bahasa Indonesia, terjemahan baru, ya, bukan jilid yang kedua, itu menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Jadi di sini Tuhan menubuatkan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak baik agar mereka berbalik dan bertobat, gitu, saudara. Lalu Tuhan juga menyatakan penghukuman nanti kepada nabi-nabi palsu yang bernubuat, yang mengajarkan kesesatan, saudara. Dan Tuhan sangat tidak senang dan siap menghakimi para pengajar-pengajar sesat seperti itu. Nanti kalau saudara lihat ke ayat 11, di situ juga disampaikan mengenai nabi-nabi palsu atau pemimpin-pemimpin yang menerima suap, yang korup. Saudara, ini juga Tuhan akan hakimi. Ya, tadi saya sudah sempat sebut apa yang terjadi di Nepal itu bisa jadi penghukuman Tuhan terhadap para pemimpin-pemimpin melalui rakyat yang memberontak sehingga terjadilah kekerasan seperti itu. Mengerikan sekali, saudara, ya. Saya melihat video-videonya itu sampai merinding kayaknya, saudara, melihat begitu kekerasan hati manusia sampai akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Nah, seperti itu. Lalu nanti kalau saudara lihat di ayat 12 pasal 3, di mana di situ diberitakan keruntuhan dari kerajaan utara, ya, di mana Asyur datang pada tahun 722 untuk membawa mereka ke pembuangan, ya.
di situ di dalam ayat 12 yang saya tidak catat di sini. Lalu pasal 4 Saudara, kita masuk ke pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Di situ dinyatakan mengenai apa yang akan terjadi di Sion ya. Ayat 1, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi ini mengenai apa yang terjadi ya di masa depan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa padang-padangnya menjadi mata bijak dan tombak-tombaknya menjadi pisau penangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nah, ini sebenarnya nubuatan untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, kalau saudara terus baca di situ ada penyelamatan Putri Sion dan seterusnya. Ya, Tuhan itu hakim, dia akan membuat segala yang tidak baik menjadi baik, yang bengkok menjadi lurus. Itu Tuhan kita. Nah, lalu masuk pasal yang kelima, kita tahu ayat yang kedua atau ayat yang ke-1 kalau dalam kita bahasa Indonesia kita itu ditulis dalam ayat yang kedua ya, ayat yang kedua. Ayat yang ke-1, tapi dalam Alkitab bahasa Inggris itu masuk ke pasal sebelumnya gitu. Nah, di sini dikatakan ya, saya minta tolong Iren dibacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, amin. Thank you. Nah, saudara, ini adalah nubuatan mengenai kota kelahiran Tuhan Yesus atau Sang Mesias suatu hari kelak. Ya, dan di sini secara precise dinyatakan Bethlehem Efrata, karena di Israel itu ada 2 Bethlehem, saudara. Kalau saudara lihat peta ini, ada Bethlehem yang di daerah Yehuda dekat Yerusalem, ada Bethlehem yang dekat Galilea. Ya, dekat Nazaret. Mana petanya kok? Oh, saya belum munculkan. Oke, ya ini dia. Sorry. Saya bukanya yang di satu lagi. Ya, ini ya, kalau saudara lihat Bethlehem yang di bawah, lalu Bethlehem yang di atas. Nah, Yesus itu lahir di Bethlehem yang di bawah. Ini yang disebut Bethlehem Efratah di Yehuda, di Judah ya. Sedangkan Bethlehem yang satu lagi itu dekat Galilea. Nah, ini nubuatan yang sangat tepat sekali sehingga Yesus lahir di kota Bethlehem, saudara. Tapi kan Yesus tidak besar di Bethlehem. Yesus besar di mana? Di Nazaret. Nazaret. Ya, kenapa Tuhan Yesus berangkat ke Nazaret? Karena kita tahu ada dekret dari Kaisar Agustus kan ya. Dari Herodes bahwa bayi-bayi harus mau dibunuh kan. Mau dibunuh, makanya Yesus akhirnya berangkat ke Nazaret. Ya, oke. Disitulah Yesus berkembang, tumbuh menjadi remaja dan seterusnya. Jadi memang Alkitab itu kalau sudah menubuatkan 100% harus digenapi. Nah, ini Mika salah satunya dipakai untuk menubuatkan mengenai kota kelahiran Tuhan Yesus, dan ada banyak artikel kenapa Bethlehem itu dipilih walaupun kota kecil. Lah itu ada banyak penjelasan sendiri ya. Bethlehem itu kan artinya rumah roti ya. Rumah roti, jadi sumber makanan gitu. Yesus kan dinyatakan sebagai roti hidup ya, yang memberikan hidup kekal kepada siapa yang percaya kepadanya, dan yang percaya kepadanya tidak akan lapar lagi, maksudnya lapar secara rohani. Nah, itu Mika pasal 5. Lalu pasal yang ke-6, saudara, ayat 7 dan 8 coba dibacakan Novi. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, pada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, atau buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan hati Allah. Ya, thank you Novi. Ya, jadi di dalam pasal 6 ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan ancaman hukuman mengenai ritualisme, ya, legalistik, di mana apa yang Tuhan kehendaki itu bukan persembahan domba jantan dan sebagainya, tapi perubahan hidup. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, dan dalam ayat 8 ditekankan ini yang dituntut oleh setiap manusia, yaitu apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, coba saudara, apa yang terjadi di Indonesia dengan pembakaran, penjarahan seperti itu, di Nepal, belum nanti negara-negara lain. Biasanya kalau satu negara udah kayak gitu tuh yang lain jadi termotivasi untuk lakukan yang sama. Kenapa? Karena mereka-mereka itu, para pemimpin itu tidak berlaku adil. Itu padahal Tuhan tuntut setiap orang itu berlaku adil. Makanya kalau saudara punya anak lebih dari satu, saudara mesti adil. Nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh ada favorit. No, ini anak mama, ini anak papa. Nggak, ini anak berdua, saudara ya. Dan saudara harus perlakukan mereka sama. Jadi jangan dibeda-bedakan. Itu yang Tuhan mau. Kalau saya sebagai gembala gitu ya, saya juga harus berlaku adil. Jangan memperhatikan satu orang, mengabaikan yang lain misalnya. Memperhatikan satu keluarga, mengabaikan yang lain. Nah, itu Tuhan tidak mau. Karena Tuhan tidak senang orang yang favoritism ya. Nah, di dunia ini kan begitu saudara ya. Coba perhatikan aja kalau saudara di tempat kerja saudara ya. Ada bos baru masuk, kayak di tempat kerja saya tuh Edwin tahu. Ada bos baru masuk, CEO baru masuk. Orang kedua setelah CEO dialihkan posisinya, dia nggak mau, akhirnya keluar. Apa yang terjadi? Karena dia pengen bawa orangnya dia masuk, ya kan, begitu. Itu manusia ya begitu, saudara. Sementara Alkitab itu mengingatkan untuk bangsa Israel pada masa lalu dan seterusnya, kita semua harus berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup di dalam kerendahan hati, ya. Dan pasal yang ketujuh yang terakhir kita membaca dalam ayat yang ketiga dan ayat 3, 7, dan 18 ya. Tangan mereka telah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Nah, ini kan apa yang terjadi di era modern saat ini juga kan? Ya. Makanya akhirnya terjadi kekerasan seperti yang kita lihat saat ini. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Nah ini ya, Hizkia berkata, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Di tengah-tengah pesan penghakiman, Tuhan memperingatkan Mika untuk menanti-nantikan Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Nah saudara, itulah secara garis besar mengenai kitab Mika. Kalau saudara ada waktu, silakan baca. Hanya 7 pasal, mungkin saudara bisa selesaikan dalam 15 menit untuk baca kitab Mika, ya. Nah, apa foreshadowing? Pesan yang bisa kita ambil dari kitab Mika yang berhubungan dengan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, tentunya kita tahu nubuatan dalam Mika 5 ayat 2 itu adalah mesianik, nubuatan mesianik, di mana ini yang dikutip orang Majus ya mencari raja yang dilahirkan di Bethlehem dalam Matius 2 ayat 6, karena mereka melihat bintangnya di Bethlehem. Dari kota kecil inilah akan lahir Raja Damai dan terang dunia yang akan memberikan damai kepada dunia, tentunya bukan dalam kedatangan yang pertama ya, tapi nanti dalam kedatangan yang kedua, bahwa semuanya akan digenapi karena Yesus itu adalah Prince of Peace, terang dunia yang akan memberikan kedamaian. Saat ini masih belum, orang masih menolak Yesus, sampai suatu hari kelak Yesus akan datang kembali dan meluruskan semua hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Nah itu foreshadowing tentunya yang sangat clear dalam kitab Mika di dalam Perjanjian Lama.
korelasinya di dalam perjanjian baru. Lalu aplikasi apa yang saudara dan saya bisa bawa pulang, yang saudara bisa ingat dalam kehidupan kita? Mungkin saudara lihat, dengar ini berulang-ulang pesannya dalam kitab Nabi Kecil ya, biar kita makin ingat. Tentunya yang pertama, Tuhan itu menghukum dosa. Sekali lagi, kenapa Tuhan membuang orang Israel ke pembuangan di Asyur dan Babilonia? Karena Tuhan harus adil dan menghukum dosa. Dosa itu tidak akan pernah selesai dengan berhenti dosa. Ya, ini soal keselamatan ya. Dosa itu harus diselesaikan, harus ada yang dihukum. Nah, either kita yang dihukum atau pengganti kita. Nah, dalam kekristenan kita tahu keunikan iman Kristen adalah adanya substitute yang kita sudah belajar ya, doktrin substitusi itu, pengganti yang menggantikan kita yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus mengambil posisi kita sehingga kita dibenarkan di dalam Dia yang percaya kepadanya. Ya, nah itu di dalam pelajaran yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua, Tuhan tidak ingin terputus dengan kehidupan kita. Tuhan mau involve dalam kehidupan kita dengan apa yang kita katakan dan percaya dengan bagaimana kita hidup ya. Tuhan mau terus terlibat dalam hidup kita. Itu jugalah pesan yang disampaikan oleh Mika kepada orang Israel yang kadang-kadang sibuk dengan urusan mereka sendiri sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga mau agar kehidupan kita tetap connect dengan Tuhan di dalam segala aspeknya, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, termasuk untuk hal yang kecil sekalipun ya, bukan hanya hal yang besar. Dan yang terakhir dalam aplikasi yang kita bisa pelajari adalah pemulihan yang paling tinggi untuk dosa adalah juru selamat. God's ultimate remedy for sin is a savior. Without a savior, we will be in our sin. Dan hukuman kekal sudah menanti bila Yesus tidak datang. Tapi puji bagi nama Tuhan, Yesus sudah lahir menjadi juru selamat bagi saudara dan saya, sehingga yang percaya akan mengalami pemulihan suatu hari kelak. Saudara, biarlah keadaan dunia tidak membuat saudara takut, tapi semakin membuat saudara bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan, dan Dia akan selalu menyertai kita, memberkati kita dalam segala langkah hidup kita. Oke, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanya atau komentar mengenai kitab Mika ini? Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Semua good ya? Ya, saya berharap ini straight to the point sih ya. Mika tidak terlalu sulit untuk dimengerti dan kitab yang jarang dibuka juga ya, kecuali Mika 5 ayat 2 tadi mengenai nubuatan akhir zaman gitu. Kok nubuatan akhir zaman, sorry. Nubuatan mengenai Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup. Ya, Bible Study malam ini. Sekali lagi thank you saudara semua buat kehadirannya. Saya berharap pelajaran kitab demi kitab ini menambah pengertian kita mengenai firman Tuhan ya. Walaupun saudara tidak mungkin hafal semua yang saya sudah sampaikan, tapi kalau saudara lupa-lupa lagi, saudara juga bisa buka-buka lagi. Nah, saudara, dengan kayak begini, ini kan juga saya udah pelajari beberapa tahun yang lalu, kitab demi kitab ini, buat saya pribadi gitu ya. Jadi dengan saya mengajarkan kayak gini, saya jadi makin ingat lagi. Jadi saya juga jadi semakin lancar gitu. Oh, kalau kitab ini nih mengenai ini, hubungannya ini gitu. Nah, kalau saudara baca Alkitab dengan cara seperti itu akan sangat baik dan enak gitu ya. Jadi saudara connect gitu, nggak tahu-tahu hanya ambil ayat, tapi nggak ngerti maksudnya itu apa gitu. Ya, baik, yuk kita ambil foto sebentar. Firman-Mu pelita bagi